Hari ini kita bakal bahas tentang pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang cewek di Google. Kenapa cewek selalu benar? Kenapa cewek selalu benar? Yang bikin pepatah ini beredar gitu ya, bikin pepatah ini beredar adalah mungkin karena cewek itu kalau misalnya nggak diturutin dia ngambek, dia marah, dia kesel. Kalau misalnya cowok itu lebih sering menghindari masalah, jadi cowok itu selalu iya aja. Jadi kalau misalnya dalam relationship biasanya ceweknya bawel, ceweknya banyak ngomel ini dan itu menuntut ini dan itu ya. Dan cowoknya karena dia nggak mau konflik, karena cowoknya dia udahlah ngalah aja lah gitulah daripada pusing gue dengernya gitu. Jadi dia iya aja. Jadi ada pepatah gitu bahwa cewek selalu benar karena cowoknya selalu ngikutin maunya ceweknya, karena cowoknya selalu ngalah aja udahlah daripada berantem ya. Kalau menurut saya gara-gara itu pepatah ini beredar di masyarakat ini. Padahal sebenarnya sih nggak juga ya. Cewek itu selalu benar nggak juga. Justru banyak kasus-kasus yang konsultasi sama saya, klien-klien yang konsultasi sama saya, banyak juga yang justru cowoknya yang super egois, cowoknya yang selalu pengen menang sendiri, cowoknya yang nggak mau ngalah, itu banyak juga gitu. Oke. Kalau di Indonesia ini karena suami-suami yang selalu ngalah aja, nggak mau berantem, nggak mau ribut, itu disebutnya kan suami-suami takut istri ya. Berarti itu kayak udah jadi semacam rahasia umum lah, udah banyak banget, udah umum bahwa suami itu ngalah aja sama istri, yang penting nggak berantem, yang penting udah istrinya nggak ngomel. Akibatnya jadi keluar kalimat ini, cewek selalu benar. Kenapa cewek selalu disakiti? Ya ampun, kasihan banget sih. Cuk. Kenapa cewek selalu disakitin? Karena cewek selalu menempatkan dirinya sebagai makhluk yang lemah. Jadi sebenarnya ini bukan victim blaming ya, tapi justru sebenarnya orang yang bertanya seperti ini, dia yang playing victim. Dia merasa dia selalu menjadi korban, dia merasa tidak berdaya, dia merasa selalu dijahatin sama orang. Padahal kendali selalu ada di tangan kita. Misalnya kamu ada orang yang ngejahatin kamu, pacar lah, anggaplah pacar misalnya, terus dia selingkuh, dia menyakiti kamu. Kamu bisa ada dua pilihan, kamu bisa menjadi korban dan merasa diri kamu yang paling malang sedunia dan dijahatin, atau kamu bisa menjadi pelaku dan bangkit. Pelaku jadi misalnya apa? Oh oke, lu udah selingkuhin gue, berarti lu gak layak buat gue akan tinggalin lu. Beda gak posisinya? Ketika kita jadi, aduh kenapa ya dia tinggalin gue ya, aduh gue memang gak layak, aduh dia gak cinta gue, itu kita jadi korban. Tapi ketika kita take action, kita yang proaktif, kita yang meninggalkan dia, kita yang membuang dia, kita yang bilang lu gak layak, kamu bukan lagi jadi korban, kamu jadi pelaku. Makanya kalau di seminar Lovable Lady Studio saya selalu bilang jangan jadi korban tapi jadilah pelaku. Contohnya lagi misalnya ya, kita ada gebetan misalnya, udah lumayan deket, tapi terus gebetannya ghosting misalnya, chatting kita nggak dibales-bales, hilang muncul, kadang nongol, kadang enggak, nggak jelas gitu kan. Kalau kamu cuma jadi mental korban ya, kok dia ghosting ya, dia sebenarnya suka sama aku nggak sih? Kalau kamu hanya nunggu dan duduk di ujung penerima gitu ya, makanya lu jadi mental victim jadinya, mental korban jadinya. Nih orang kagak jelas nih, udah lu delkon misalnya ya. Ketika lu delkon dan bilang udah gue nggak mau lagi, males sama dia, jebret, itu udah jadi pelaku. So take action. Nah kenapa wanita selalu disakiti? Karena wanita nggak mau take action, cuma duduk nunggu cowoknya mau nembak apa enggak, nunggu cowoknya lanjut apa enggak, nunggu cowoknya serius apa enggak. Loh, lu yang take action, lu yang ambil keputusan, lu nggak serius, gua nggak mau sama lu, that's it, done, kelar, gua pergi, gitu dong. Saya jamin kamu nggak akan disakitin lagi, kamu nggak akan menjadi korban lagi. Kenapa cewek tiba-tiba menjauh? Karena dia setelah deket, lumayan kenal sama kamu, ternyata dia menemukan kamu gak sekeren itu. Intinya, kalau dia menjauh, artinya dia menemukan sesuatu dari diri kamu yang dia tidak suka. Berarti artinya dia gak mau lanjut, artinya dia batal PDKT. Gak usah pusing, gak usah stres, langsung pencet tombol next, cari gebetan yang
baru. Oke, karena dia berarti nggak segitu sukanya sama kamu. Cewek itu kalau udah cinta sama cowok, kalau udah suka sama cowok ya, apa juga dilakuin gitu loh. Dia akan berani menentang orang tuanya, dia akan berani menentang bahkan agamanya mungkin ya kan, sampai ada yang berani pacaran beda agama. Semuanya dia berani tentang kalau lagi bener-bener suka gitu loh. Beneran deh. Berarti kalau dia sampai tiba-tiba ngejauh, dia kagak doyan sama lu, bro. Move on. Kenapa cewek sering marah-marah ketika PMS? Saya bukan dokter, jadi saya akan jawab ini berdasarkan pengetahuan saya aja. Cewek sering marah-marah ketika PMS, satu karena hormon. Ketika PMS itu kan hormonnya bergejolak, ada perubahan hormon dalam tubuh wanita karena dia mau ovulasi gitu. Dan itu bikin dia jadi sensitif, kadang suka melo, pengen galau sendiri, malah bisa nangis sendiri, pengennya dipeluk, pengennya diperhatiin. Nah, yang disebut hormon ini bahkan kadang-kadang orang tuh nggak ngerti kalau disebut hormon apa sih hormon? Emang hormon bisa bikin marah? Emang hormon bisa bikin sedih? Bisa, justru itu yang bikin sedih, yang bikin kamu merasakan emosi dalam diri kamu, dalam tubuh kamu adalah hormon. Yang bikin diri kamu bisa happy, ketika happy itu ada serotonin, ada dopamin, dia nembak ke otak kamu ya. Yang bikin kamu sedih dan stres itu ada hormon kortisol. Apa yang kamu rasakan dalam tubuh kamu itu semua akibat reaksi kimiawi. Jadi ketika ada ketidakseimbangan dalam reaksi kimiawi di tubuh kita, pasti akan ada yang terjadi. Nah, itulah yang dirasakan oleh cewek ketika PMS. Kedua adalah kenapa cewek suka marah-marah, karena ada sakit juga gitu. Banyak cewek yang kalau lagi PMS itu sakit ya kan, sakit kram ya, kram perutnya, bisa sampai melintir rasanya, bisa sampai guling-gulingan gitu saking sakitnya ya. Ditambah lagi mungkin jadi sakit kepala juga ya. Lu bayangin kalau lu lagi sakit, terus tiba-tiba ada orang yang rese misalnya mengganggu sedikit atau nggak enak omongannya, pasti jadi cepet kesel, pasti jadi bawaannya pengen marah gitu. Jadi dimaklumi memang, tapi ingat buat cewek-cewek di luar sana, hanya karena kamu PMS bukan berarti kamu berhak untuk jadi rese. Tetap bagaimanapun juga kita hidup bermasyarakat tetap harus mengerti etika sosial gitu. Soalnya ada cewek-cewek yang kalau pas lagi PMS tuh jadi rese beneran, dan dia merasa bahwa dia boleh rese karena lagi PMS. Nah, ini juga jangan juga, oke? Sebagai cowok kita harus memaklumi bahwa cewek memang punya siklusnya sendiri. Kalau dia memang jadi sensitif dan agak rese dan agak kesel, itu kita harus maklumi juga, yes. Tapi di satu sisi sebagai cewek juga harus berusaha juga untuk tidak menjadi orang yang rese ketika PMS pada orang lain. Oke? Jadi sama-sama fair dong. Kenapa cewek suka dicium keningnya? Kalau dicium pipi itu friendly. Cium pipi itu adalah friendly casual. Sesama temen cewek juga cium pipi, ya kan? Sama orang tua, sama saudara dan segala macam cium pipi. Jadi ini tuh kayak casual doang. Tapi kalau misalnya cium bibir, itu sepertinya nafsu, terlalu bergairah dan kayak ada unsur seksualnya sepertinya. Dan kadang cewek kayak gak mau, jangan sampai lu cium gue itu karena nafsu doang gitu kan. Cewek pengen dicintai karena memang cowoknya cinta, bukan karena nafsu katanya. Meskipun agak-agak absurd karena cinta nafsu nggak bisa dipisahin, oke? Kalau dijidat, nah dijidat itu adalah pas gitu. Disebut temen nggak juga, temen mana mungkin cium kening ya kan? Tapi disebut terlalu nafsu juga nggak nafsu karena di kening gitu. Jadi ini spesial banget, ini pas nih porsinya di sini nih ya. Ada romantisme juga di situ, tapi tidak ada nafsu di situ ya kan. Hanya ada cinta dan sayang. Nah di kening itu seperti itu, dan dia merasa kayak jadi dilindungi, merasa dihargai, merasa diinginkan, dan merasa menjadi seorang gadis kecil lagi gitu, oke? Yang dilindungi oleh prianya. Itu yang menyebabkan kenapa cewek suka banget dicium keningnya. Makanya boys, sering-seringlah cium kening cewekmu, oke? Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri.
kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.